warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan siklus nitrogen. Siklus nitrogen adalah suatu proses konversi senyawa yang mendukung unsur nitrogen menjadi berbagai macam bentuk kimiawi yang lain. Transformasi ini dapat terjadi secara biologis maupun non-biologis. Beberapa proses penting pada siklus nitrogen antara lain fiksasi nitrogen, mineralisasi, nitrifikasi, dan denitrifikasi. Walaupun terdapat sangat banyak molekul nitrogen di dalam atmosfer, nitrogen dalam bentuk gas tidak relatif. Hanya beberapa organisme yang mampu untuk mengkonversikannya menjadi senyawa organik, dan proses tersebut fiksasi nitrogen. Walau terdapat fiksasi nitrogen yang lain terjadi karena proses geofisika, seperti terjadi kilat. Kilat memiliki peran sangat penting dalam kehidupan. Tanpanya tidak dapat ada bentuk kehidupan di bumi. Walaupun demikian, sedikit sekali makhluk hidup yang dapat menyerap senyawa nitrogen yang terdapat di dalam tersebut. Hampir seluruh makhluk hidup mendapat senyawa nitrogen dari makhluk hidup yang lain. Oleh sebab itu, reaksi fisika nitrogen selain disebut proses topping up atau fungsi penambahan pada tersedianya cadangan senyawa nitrogen. Vertebrata secara tidak langsung telah mengonsumsi nitrogen melalui asupan nutrisi dalam bentuk protein maupun asam nukleat. Di dalam tubuh, makromolekul ini dicerna menjadi bentuk yang lebih kecil, yaitu asam amino dan komponen dari nukleotida, dan dipergunakan untuk sintetis protein dalam asam. Vertebrata sekitar setengah dari 20 jenis asam amino yang ditemukan pada protein merupakan asam amino esensial bagi vertebrata, yaitu asam amino tersebut tidak dapat dihasilkan dari asupan nutrisi senyawa lain, sedangkan sisanya dapat disintetasikan dengan menggunakan beberapa bahan dasar nutrisi termasuk senyawa intermediat dari siklus asam asirat. Asam amino esensial disintesis adalah organisme invertebrata. Biasanya organisme yang mempunyai lintasan metabolisme yang panjang dan membutuhkan energi aktivitas lebih tinggi, yang telah punah dalam perjalanan evolusi makhluk vertebrata. Nukleotida yang diperlukan dalam sintesis RNA maupun DNA dapat menghasilkan melalui lintasan metabolisme, sehingga istilah nukleotida esensial kurang tepat. Kandungan nitrogen pada purina dan pirimidina yang didapat dalam asam amino glutamida, asam asparatat, dan gliisina, layaknya kandungan karbon dan ribosa dan deoksiribosa yang didapat pada glukosa. Kelebihan asam amino yang tidak digunakan dalam proses metabolisme akan dioksidasi guna memperoleh energi. Biasanya, kandungan atom karbon dan nitrogen lambat laun membentuk CO2 dan H2O. Dalam kandungan atom nitrogen akan mengalami berbagai proses hingga menjadi urea dan kemudian